Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja ya Allah kami yang hidup. Sekali lagi kami bersyukur, berterima kasih. Karena kasih setia-Mu yang telah menerima kami untuk boleh masuk ke hadirat-Mu. Bersyukur, memuji, memuliakan nama-Mu, bersyafaat di hadapan-Mu dan menerima rahmat anugerah-Mu. Kami bersyukur untuk kesempatan kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, selidikilah hati kami, bentuklah kami, koreksilah kami, pimpinlah kami dengan firman-Mu. Untuk kami menjadi orang-orang kudus-Mu yang hidup seturut firman-Mu dan menjadi alat kemuliaan-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Biarlah kiranya kami dengan rela untuk mau terus dibentuk dan diperlengkapi. Karena itu Tuhan, buka hati, pikiran dan telinga kami. Beranugerah atas kami, bersabdalah kepada kami umat-Mu. Kiranya nama Tuhan yang dipermuliakan, firman Allah yang sejati yang diberitakan untuk menjadi kekuatan, sukacita, pengharapan bagi kami dalam seluruh kehidupan kami. Dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur di dalam pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan tentang panggilan kerja. Di mana di dalam terang firman Tuhan seluruh Alkitab kita melihat bagaimana pekerjaan itu adalah ibadah di hadapan Tuhan. Dan khusus kita akan melihat pada hari ini, melihat konsep kerja di dalam kitab para nabi, yang dimana kitab para nabi memberikan peringatan yang sangat serius tentang the danger of dishonest work. Bagaimana keberbahayaan dari pekerjaan yang tidak suci, pekerjaan yang tidak jujur, menjadi peringatan yang sangat serius untuk kita boleh mengerti dan untuk kita tidak menjalankan cara yang tidak benar di dalam pekerjaan kita. Mari kita membuka ayat Alkitab beberapa bagian. Yang pertama saya akan membacakan buat kita semua dari kitab Yehezkiel. Hanya satu ayat, Yehezkiel pasal 28 ayat 18. Lalu nanti kita akan membaca bersama dari kitab Amos. Yehezkiel 28 ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Dengan banyaknya kesalahanmu dan kecuranganmu dalam dagangmu dan kecuranganmu dalam pekerjaanmu, engkau melanggar kekudusan tempat kudusmu. Maka aku menyalakan api dari tengahmu yang akan memakan habis engkau. Dan kubiarkan engkau menjadi abu di atas bumi di hadapan semua yang melihatmu. Oleh karena apa? Kecurangan pekerjaanmu. Mari kita membuka kitab Amos. Kita membaca bergantian dari pasal 5 ayat yang ke-21 hingga ke-23. Lalu kita nanti membaca pasal 8. Amos 5. Dari ayat 21 sampai yang ke-23. Saya 21, jemaat 22. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu. Dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh, 3 ya, apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Aku tidak menerima ibadahmu. Itu kata Amos pasal 5. Sekarang kita membaca di dalam pasal 8 dari ayat yang ke-4 hingga ayat yang ke-8. Kita baca bergantian Amos 8 ayat 4 hingga yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Dengarlah ini, kamu yang menginjak-injak orang miskin dan yang membinasakan orang sengsara di negeri ini. Supaya kita membeli orang lemah karena uang dan orang yang miskin karena sepasang kasut dan menjual terigu rosokan. Tidakkah akan gemetar bumi karena hal itu sehingga tiap penduduknya berkabung? Tidakkah itu seluruhnya akan naik seperti sungai Nil, diombang-ambingkan dan surut seperti sungai Mesir? Apa yang dikatakan tadi ayat 5? Orang-orang yang beribadah mengatakan, bilakah hari Sabat, bilakah ibadah segera berlalu supaya kita boleh kembali ke dalam pekerjaan kita untuk menipu orang. Saudara sekalian, di dalam
Alkitab kita melihat bahwa seluruh konsep penciptaan memberikan gambaran yang sangat indah. Bahwa firman Allah mengatakan kita didesain sebagai gambar dan rupa Allah. Kita tahu akan hal itu. Tetapi tidak berhenti di situ. Bahwa ketika Tuhan mencipta kita sebagai gambar dan rupanya, kita disetting untuk satu panggilan yang begitu mulia. Bahwasanya kita dipanggil untuk bekerja, berkuasa atas alam sebagai ibadah kita kepada Allah. Artinya hanya Alkitab yang memberikan satu gambaran yang sangat positif tentang konsep kerja. Bahwa manusia bekerja bukanlah karena dampak dari dosa, melainkan itu adalah agenda Allah dalam kehidupan kita. Bahwa purpose Allah dalam kehidupan kita, sehingga melalui pekerjaan kita, itu bisa menjadi satu ibadah kita, menjadi satu persembahan kita kepada Allah. Itu sebab karena kita mengerti prinsip ini, maka kita tidak boleh sembarangan dengan pekerjaan kita. Apapun pekerjaanmu, entah engkau hanya sebagai seorang ibu rumah tangga, mungkin engkau mengatakan itu hanya, tapi itu menjadi satu pekerjaan. Entah engkau menjadi pegawai, pebisnis, pengusaha, atau engkau menjadi seorang mahasiswa, student, apapun segala pekerjaan kita, kita harus baik-baik memikirkannya. Karena di situ ada agenda Allah, di situ ada purpose Allah. Nah sekarang secara khusus kita mau melihat lebih jauh di dalam konsep kerja di dalam peringatan kitab para nabi. Saudara sekalian, kita mengerti dan kita tahunya kitab para nabi itu ditulis di dalam masa peringatan atau teguran para nabi untuk mengingatkan bangsa Israel karena mereka akan dibuang ke pembuangan. Baik nabi-nabi besar mengingatkan tentang pembuangan, baik nabi-nabi kecil. Nah di dalam pengetahuan kita tentang hal itu, kenapa mereka akan dibuang ke Babel? Karena kita dapat kabar bahwa mereka tidak setia kepada Tuhan. Bahwa mereka telah melakukan penyembahan berhala, maka Tuhan tidak berkenan kepada mereka. Akan tetapi ternyata tidak sesederhana itu. Di dalam realita kehidupan mereka sehari-hari seperti kita, yang harus kita lihat di dalam peringatan kitab para nabi, bukan hanya sekedar mereka menyembah berhala. Tapi ternyata ada satu alasan yang sangat serius yang diulang-ulang kitab para nabi, yang menjadi alasan mengapa Tuhan membuang umatnya. Yaitu karena apa? Karena etos kerja mereka yang tidak beres. Perhatikan saudara sekalian, urusan kerja menjadi satu hal yang menjadi dasar Tuhan membuang umatnya. Karena pekerjaan itu adalah ibadah di hadapan Tuhan. Maka kita para nabi memberi peringatan yang sangat serius tentang bahaya dari pekerjaan yang tidak kudus. Cara kerja yang tidak beres. Saudara sekalian, kalau kita melihat para nabi sangat menekankan akan kesatuan dari pekerjaan dan ibadah. Itu menjadi suatu hal yang tidak boleh dipisahkan. Menurut para nabi, bait suci, tempat ibadah dan tempat kerja itu ada satu ketergantungan satu sama lain yang sangat mendalam. Maka kita para nabi memberi peringatan yang sangat serius ketika umat Allah melakukan pemisahan, melakukan dualisme, dikotomi dari kedua hal ini. Maka konsep ajaran Injili itu telah begitu lama meresap termasuk di dalam kekristenan Indonesia. Orang-orang mengatakan di dalam ruang ibadah ini secret, ini rohani, saya datang sama Tuhan. Tapi urusan pekerjaan ini urusan duniawi. Itu dualisme. Justru itulah yang ditegur oleh kita para nabi. Tidak ada konsep seperti itu dari Allah. Ibadahmu di tempat suci, ibadahmu di dalam pekerjaanmu. Keduanya ibadah yang tersaling satu sama lain di hadapan Tuhan. Nah ini yang mau diberikan peringatan. Maka kita para nabi memberi peringatan yang sangat serius ketika umat Allah memisahkannya. Para nabi tidak sedang menyatakan keberatan jika seseorang masuk ke bait suci. Tidak ada konsep itu di dalam perjanjian lama. Oh yang orang ini tidak boleh masuk, orang ini tidak boleh. Tidak pernah konsepnya teguran tentang hal itu. Melainkan sebaliknya. Para nabi sangat amat sangat keberatan dan memberi teguran yang keras jika seseorang yang mengaku umat Allah tidak membawa bait suci itu bersama dengan dia ketika dia keluar kembali kepada pekerjaannya. Nah inilah dualisme itu yang ditegur oleh para nabi. Maka para nabi memberikan dua peringatan langsung dalam hal ini. Yang pertama, jika pekerjaanmu, jika engkau pekerja, engkau yang bekerja dalam kehidupanmu secara konsisten terlibat di dalam praktek penyembahan yang tidak setia, cara ibadah yang tidak beres, maka integritas pekerjaanmu pasti akan menjadi terganggu dan tidak beres. Dan sebaliknya, jika engkau bekerja secara konsisten terlibat di dalam praktek kerja yang tidak beres, maka integritas penyembahanmu pasti tidak beres. Saudara sekalian, kedua peringatan ini yang kita mau renungkan pada hari ini. Di satu sisi
para nabi memberi peringatan ketika jalan Tuhan dihormati, baik di dalam ibadah, menjalankannya di dalam jalannya Tuhan, baik di dalam pekerjaan, menjalankannya di dalam jalannya Tuhan, maka Alkitab memberikan ulang-ulang, para nabi memberikan peringatan, kemakmuran akan mengalir di bait suci, kemakmuran akan mengalir di dalam realita kehidupanmu. Ini bukan prosperity gospel, Injil kemakmuran, tapi ini janji Tuhan yang menjalankan jalan Tuhan di dalam ibadah, bukan demi antroposentrik perasaan, tapi kesadaran bagi kemuliaan Allah, yang menjalankan panggilan pekerjaannya di dalam jalan sucinya Tuhan, kemakmuran akan menyertaimu. Tapi di sisi lain, peringatan yang sangat serius dikatakan para nabi, ketika jalan Tuhan tidak engkau hormati di dalam ruang ibadah, di dalam ruang pekerjaanmu, maka ketidakadilan dan kerusakan akan menaungi kehidupanmu. Sekarang kita melihat konsep itu. Kita berfokus kepada apa yang para nabi katakan tentang teguran disintegrasi pekerjaan dan ibadah. Saudara sekalian, suara kenabian di dalam tema ini sebagian besar memang urusan kritik. Jadi nabi dikatakan terus menegur dan memberikan pernyataan-pernyataan dekonstruksi kepada bangsa Israel. Itu sebab di dalam zaman para nabi mereka ditolak. Perjanjian Baru mengatakan ini, para nabi engkau tolak. Dan bahkan lebih mengerikan lagi, mereka, raja pun melakukan hal ini. Imam-imam ahli Taurat mendiamkan hal ini. Bangsa Israel melakukan hal ini. Mereka mau mematikan para nabi yang diutus Tuhan. Karena bagi mereka nabi-nabi terlalu cerewet. Terus tegur-tegur, tidak boleh ini dan segala macamnya. Mereka tidak suka dengan teguran Tuhan lewat para nabi. Maka mereka mau matikan para nabi. Maka itu menjadi kejijikan, kekejian di mata Tuhan. Tapi jangan salah paham. Para nabi tidak sedang menentang pasar. Para nabi tidak sedang against konsep kerja. Bukan sedang menghina bait suci. Sebaliknya, mereka dipakai Tuhan menyuarakan menentang penyimpangan pasarnya Tuhan, penyimpangan bait sucinya Tuhan. Perhatikan, dunia kerja itu bukan dunianya dunia berdosa. Dunia kerja itu miliknya Tuhan. Maka ketika terjadi penyimpangan di situ, itu penyimpangan pasarnya Tuhan. Maka para nabi berusaha membongkar kerusakan ini demi tujuan positif untuk memanggil pulang umat Allah kepada pekerjaan yang suci dalam desainnya Tuhan, kepada ibadah yang suci bagi kemuliaan Tuhan. Dan bagi kita, saudara-saudara sekalian, jika kita mau sungguh-sungguh merenungkan konsep ini, seruan para nabi ini bertujuan untuk menerangi hati kita, mengkoreksi cara-cara dan etos kerja kita, supaya di dalam ibadah kita menjadi perkenanan bagi Tuhan. Di dalam pekerjaan kita tidak menyimpang dari rancangan sucinya Tuhan. Sehingga kita tidak dibuang Tuhan. Sangka kita, oh sudah selamat kok. Di dalam Kristus saya sudah selamat. Satu kali selamat tetap selamat dan pasti mati masuk surga. Tapi kita lupa tuntutan penebusan itu. Menjadikan orang-orang kudus yang dipanggil untuk menjadi segambar dengan Kristus. Dan menjadi alat kemuliaan Allah. Kita terlalu take it for granted dengan hal ini. Karena kita mengatakan kita sudah mencintai Tuhan. Tapi realitas pekerjaan kita tidak sinkron dengan iman kita. Maka sekarang kita melihat teguran dari kitab para nabi. Terlebih dahulu kita melihat konteks. Saudara mungkin berpikir ya, kenapa ya bangsa Israel itu begitu gampang akhirnya meninggalkan Tuhan dan menyembah berhala. Sebelum kita buru-buru menghina mereka dan menganggap mereka terlalu bodoh, akhirnya menyembah berhala yang konyol dan segala macam. Mari kita lihat dulu konteksnya. Sehingga melalui itu nanti kita sadar di dalam konteks kita. Jangan-jangan ternyata kita lebih buruk dari apa yang mereka lakukan ribuan tahun yang lalu. Perhatikan saudara sekalian. Para pekerja umat Allah pada zaman itu, bangsa Israel pada zaman itu, mereka bekerja melalui cara kerja yang langsung bersentuhan dengan bumi. Mereka bukan kerja kantoran seperti kita ya, tapi mereka adalah orang-orang yang bekerja dengan cara menjadi petani. Mereka membajak, tapi ingat apa yang mereka bajak. Bukan tanah-tanah subur seperti hutan tropis di Indonesia. Mereka membajak lereng-lereng bukit-bukit yang kering, yang berdebu, yang sering kali berbulan-bulan tidak turun hujan. Maka cara sistem pertanian mereka adalah sistem pertanian yang benar-benar berharap pada belas kasih Allah untuk memberi hujan. Maka ketika musim hujan tiba, buru-buru mereka mempersiapkan tanaman. Dan ketika tanaman sudah ditumbuhkan, mereka terus berharap hujan datang supaya sampai kepada musim panen. Sehingga ketika itu tidak terjadi, kalau tiba-tiba musim tidak datang, hujan tidak datang, maka mereka gagal tanam, mereka gagal panen. Alhasil
mereka tidak makan. Kalau mereka tidak makan lalu bagaimana? Ya sudah, gadaikan tanah. Kalau sudah gadaikan tanah, tanah yang diberikan Allah kepada nenek moyang mereka, kepada leluhur mereka. Sekarang nggak ada. Mereka kehilangan pencarian, mereka tidak bisa makan. Akhirnya hilang semuanya, lalu anak-anak mereka dijual jadi budak atau apapun yang selebihnya yang terjadi. Maka ini tantangan pergumulan mereka, saudara-saudara sekalian. Tidak gampang dan tidak sedikit yang putus asa. Alhasil di tengah realita pekerjaan yang begitu berat, maka sudah barang pasti maka mereka akan begitu gampang mendengarkan saran dari siapapun demi bertahan hidup. Akan mencoba cara apapun demi bertahan hidup. Itu cara kunonya. Kalau kita mau lihat di dalam konteks sekarang bangsa Israel sangat-sangat luar biasa. Padang pasir itu mereka bisa bikin menjadi kebun yang luar biasa. Saudara tahu kan ya? Salah satu negara penghasil anggur terbesar di dunia, negara apa? Israel. Padang pasir saudara, bagaimana jadi kebun anggur. Lalu bagaimana mereka membuat sistem perairan yang per detik berapa tetes air yang harus keluar, mereka sudah desain. Sehingga ketika musim panen anggur itu menumpuk gak karu-karuan. Tapi kalau itu kan buah rusak, bisa cepat rusak. Bagaimana? Mereka yang mendesain untuk jadi kismis, untuk dikirim ke seluruh dunia. Betapa luar biasanya desainnya dari cara Tuhan membentuk mereka. Tapi kembali di dalam konteks zaman kuno itu, perekonomian Israel yang kuno dan rapuh menjadi satu pergumulan yang berhadap-hadapan dengan alam. Maka penyembahan berhala terhadap dewa hujan yang disebut dengan Baal menjadi sesuatu hal yang masuk akal. Di tengah-tengah mereka berharap Tuhan memberi pertolongan tapi tidak kunjung datang. Tapi melihat tetangga sebelah, bangsa-bangsa kafir, orang-orang Kanaan itu. Maka mereka melakukan ritual-ritual. Maka mereka melihat Baalisme itu logis, rasional, praktis. Benar-benar nyata di dalam kehidupan tetangga-tetangga mereka. Maka pekerja-pekerja Kanaan itu mengembangkan liturgi yang memberi makanan kepada Baal, yang berusaha meyakinkan Baal untuk Baal memberikan hujan kepada mereka. Sehingga dalam ekonominya Kanaan, penyembahan Baal itu menjadi relevan dalam hidup mereka, real dalam kehidupan mereka. Sementara orang-orang Israel, para petani-petani pedesaan ini, siapa yang mereka dengar? Raja tidak memperdulikan mereka, kaum bangsawan menindas mereka, para imam hanya memaksa mereka untuk memberi persembahan. Maka apa yang menjadi pengharapan? Yang paling masuk akal, klaim bahwa Baal lah yang bertanggung jawab atas segala kesuburan, atas segala tanaman dan menyediakan hasil panen. Inilah yang membuat mereka untuk datang kepada Baal dan menyembah Baal. Saudara, mereka sadar, mereka bukan orang-orang yang bodoh. Mereka tahu Baal itu bukan dewa yang transenden seperti Yahweh. Yahweh tidak kelihatan tapi dia melampaui segala sesuatu. Mereka mendengar cerita bagaimana dulu leluhur mereka dilepaskan dari Mesir dengan kuasanya Yahweh. Tapi sekarang di dalam realita kehidupan, Baal justru lebih masuk akal karena sudah ada contoh nyata dari bangsa-bangsa Kanaan yang tanaman mereka subur. Maka para petani yang rentan ini mengira bahwa mereka akan membereskan urusan pergumulan ekonomi mereka dengan cara apa? Meninggalkan Yahweh? Tidak. Mereka tetap beribadah karena tuntutan hukum Musa. Mereka menyembah kepada Yahweh, tapi setelah keluar dari rumah ibadat di dalam tempat kerja mereka, mereka menyembah Baal. Nah, di sini yang kita lihat para petani yang rentan ini, yang disebut para penyembah berhala ini bukan orang-orang gila yang benar-benar tinggalkan Tuhan. Mereka tidak bodoh untuk percaya tahayul mistis. Tidak, mereka membuat keputusan yang rasional berdasarkan pemikiran ekonomi yang common pada saat itu. Menurut ahli ekonomi yang umum pada zaman itu, orang Kanaan sembahlah Baal. Jadi logis. Maka penyembahan berhala didorong dari hasrat kejujuran untuk menggumulkan hal-hal yang baik yang mereka harapkan. Mereka bergumul untuk makan, mereka bergumul untuk keluarga dan anak-anak mereka. Mereka bergumul untuk keamanan dan hari depan mereka. Mereka bergumul untuk hasil panen mereka. Maka di tengah-tengah rasa kerapuhan pergumulan pekerjaan itu, di tengah-tengah ketidakpastian dengan iklim dan cuaca itu, mereka dengan jujur mendorong hati mereka untuk mencari pengharapan. Kepada siapa?
kepada Baal. Ini konteksnya saudara-saudara sekalian. Jadi bukan mereka total meninggalkan Tuhan, tapi menjadi agama yang mix, menjadi campur sambil menyembah Allah, sambil menjalankan berhala. Apa poinnya kita belajar di dalam tahap pertama ini tentang konteks? Saudara perhatikan, ini bukan suatu hal yang kita tonton lalu kita merasa mereka orang bodoh. Mari kita tarik konteks itu kepada kehidupan kita pada zaman ini. Saudara perhatikan kesamaan, paralelnya realitas kehidupan umat Tuhan di perjanjian lama dengan realitas kehidupan kita sekarang. Kita, para pekerja-pekerja kontemporer ini, yang sekarang juga di dalam pergumulan, terombang-ambing oleh gelombang ekonomi pasar global, yang tidak ada kepastian, mau arah ekonomi kemana, mau menanam investasi kemana dan segala macam. Maka kita menjadi rapuh, kita menjadi rentan, serta tidak memiliki kepastian jaminan untuk hari depan kita. Di tengah-tengah itu, kita para pekerja mulai bergumul. Karir ke depan mau kemana ini? Usaha bisnis saya mau kemana ini? Keamanan hari depan saya bagaimana ini? Kesuksesan bagaimana? Keluarga saya bagaimana? Hari depan saya bagaimana? Masing-masing individu mengaku umat Tuhan, tapi semua punya pergumulan masing-masing untuk terus memikirkan tentang diri kita masing-masing secara pribadi. Lalu, di tengah-tengah pergumulan seperti itu, tidak sedikit saudara, justru majority kita melakukan apa? Kita mulai menaruh kepercayaan kita pada semua pekerjaan tangan manusia. Apa yang dijanjikan dunia di luar sana yang menggambarkan proyeksi masa depan kepada kita. Lalu kita mengikuti arah itu berdasarkan konsep ekonomi dunia yang tidak peduli sesuai firman Tuhan atau tidak. Maka saya ikut. Kalau enggak, bagaimana saya bisa bertahan? Disitulah semangat kompromi itu muncul dalam hati kita. Kita mulai menaruh kepercayaan yang begitu besar dan berlebihan kepada hal-hal yang di luar Tuhan. Kita menaruh kepercayaan kepada teknologi, kepada mode, kepada jabatan, kepada kekayaan, kepada cara-cara yang ditawarkan oleh dunia. Investasi-investasi kepada tempat-tempat yang sama sekali nggak ada fundamentalnya. Yang penting profit. Ini kan yang kita lakukan kepada kriptomu, kepada bitcoinmu dan segala macam. Gak ada fundamentalnya. Engkau tetap masuk ke situ. Why? Profit. Profit. Maafkan saya terlalu keras dengan cara seperti ini. Karena gereja harus bersuara di tengah-tengah realitas umat Tuhan yang sangkanya kita. Yang penting saya baik-baik beribadah dan yang penting saya janji beri perpuluhan kepada Tuhan. Tuhan tidak butuh uangmu saudara. Tidak. Kita lebih parah dari bangsa Israel di dalam realitas komprominya. Dan bahkan lebih gila lagi kalau kita mau jujur berkata. Di dalam zaman itu di tengah-tengah pergumulan mereka. Mereka tetap tahu ritual untuk tidak mengabaikan keluarga. Tetapi kita para pekerja modern. Bahkan dengan rela mengorbankan keluarga. Anak-anak kita sendiri dengan merampas waktu yang adalah hak mereka. Untuk memperhatikan mereka kita abaikan. For the sake of jaminan finansial. Kita masih poles dengan kerohanian kita dengan mengatakan saya tetap ibadah kok Pak, saya tidak akan tinggalkan ibadah. And yet bukan soal itu, sama seperti bangsa Israel. Persoalannya bukan kita tidak ibadah, bangsa Israel juga beribadah. Tapi apa motivasi ibadah kita saudara, apa motifnya? Tidak enak memang teguran seperti ini, tapi justru ini yang harus kita pelajari pada hari ini. Yang terjadi adalah walaupun kita beribadah, melalui doa-doa yang kelihatan saleh, melalui lagu-lagu yang kusyuk yang kita nyanyikan kepada Tuhan. Tapi kita para penyembah modern semata-mata berusaha mencoba membujuk Tuhan. Hanya supaya Tuhan memberi berkat ekonomi seperti apa yang kita inginkan. Tidak ada lagi kerinduan untuk mencari pengertian kebenaran dan hikmat. Tidak ada lagi kerinduan untuk menjalankan hidup seturut kebenaran firman. Yang menjadi tujuan utama kita adalah ibadah yang membujuk Tuhan untuk memberikan seperti apa yang kita mau. Bukankah ini yang menjadi ritual Kanaan terhadap Baal? Dan sekarang pola itu, saya tidak sembah Baal. Tapi pola Baal itu yang saya pakai kepada Tuhan. Itu pemberhalaan. Saudara jangan pikir kita tidak bisa memberhalakan Yesus. Loh gimana cara memberhalakan Yesus? Percaya Yesus itu ya percaya Yesus. Memberhalakan Yesus. Saudara jika engkau percaya kepada Kristus. Tapi melakukan ritual-ritual kepercayaan ibadahmu kepadanya hanya supaya dia menjadi pemberi suplai apa yang kau harapkan. Itu berhala. Apa itu berhala? Barter saudara. Saya pergi ke pohon besar. Saya pai pohon besar. Saya kasih ayam goreng supaya nanti saya pulang diberi ilham togel 4 angka. Wah dapat 1 miliar. Saya balik lagi gitu, saya pagarin, saya lap daunnya satu-satu. Nanti pulang dapat lagi berkat. Itu barter.
Maka berapa banyak orang beribadah dengan motif seperti ini. Saya menyembah Tuhan, lalu setelah itu dengan saya rutin menyembah Dia, Dia akan kasih saya kekayaan. Motif diri yang menjadi masalahnya. Maka dari sini kita belajar melihat penyembahan berhala bukan hanya di masa lalu, tapi itu menjadi kekuatan yang nyata sampai kepada kehidupan kita sekarang. Bahwa penyembah-penyembah kontemporer seperti kita menjadi orang-orang yang melakukan ritual berhala dalam kehidupan kita. Dan ingat apa kata para nabi? Itu menjijikkan di hadapan Tuhan. Dengan melihat konteks umat Allah, bangsa Israel pada zaman itu seharusnya membuat kita mengerti. Seharusnya itu menjadi cermin bagi kita sekarang untuk mengenali kekuatan-kekuatan penyembahan berhala dalam pekerjaan dan dalam penyembahan kita pada zaman ini. Harusnya dengan jujur untuk kita selidiki sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang mendukakan hati Tuhan, tidak menjadi orang yang mempermalukan nama Tuhan. Sekarang kita kembali kepada kitab para nabi. Setidaknya saudara-saudara kita melihat secara selektif kepada 3 nabi yang memberi peringatan. Amos, Hosea dan Yesaya. Masing-masing mereka menyiapkan cara yang unik. Menyingkapkan metode-metode penyembahan berhala dan pekerjaan-pekerjaan yang sangat tidak beres yang menjadi kekejian di mata Tuhan. Amos dan Yesaya menegur para pekerja, dunia kerja, pasar dan ladang yang korup. Sedangkan Hosea menegur tempat ibadah di mana para pemimpin-pemimpin rumah ibadah, para imam, konteks kita sekarang gereja yang tidak lagi benar menjalankan ibadah yang juga korup. Meskipun konteks mereka jauh dengan kita sekarang, berbeda konteksnya. Tetapi wawasan mindset ekonomi dan liturginya sangat erat dengan kehidupan kita sekarang. Mari kita perhatikan teguran-teguran itu. Kita sekarang melihat kepada kitab Amos dan Yesaya. Pada zaman itu terjadi satu pergeseran dari mulai sistem yang dibentuk oleh Musa sampai kepada masa raja-raja. Dalam konteks ini sudah pecah kerajaan utara yang sudah dibuang Tuhan. Ini kerajaan selatan, kerajaan Yehuda itu. Mereka bukan lebih baik daripada kerajaan selatan, dari kerajaan utara. Mereka sama rusaknya. Apa yang terjadi pada zaman itu? Ekonomi melonjak bagi segelintir orang saja, yaitu kepada orang-orang kaya. Dan menjadi marginal bagi orang-orang mayoritas orang miskin. Para petani kecil semakin kehilangan tanah leluhur mereka karena perampasan rakus dari para bangsawan. Dari raja-raja bahkan yang menindas mereka. Ingat di dalam kisah raja-raja dicatat ada raja yang punya tanah begitu luas. Tapi lihat satu orang punya kebun anggur lebih baik. Maka dia mau rampas itu demi kesenangannya sendiri. Ini realitanya. Maka para penguasa terus memperluas tanah kekuasaan mereka. Memperluas kekayaan mereka dengan cara-cara yang tidak sah. Para petani lokal dituduh dengan tuduhan palsu di pengadilan, lalu dinyatakan bersalah, dipenjara, dibunuh, dan anak-anak mereka dijadikan budak. Tanah leluhur mereka diambil alih dengan cara paksa. Petani lain kehilangan tanah karena ditanam musim tanam tidak bisa tanam, kering. Lalu mereka gadaikan tanah, tidak sanggup bayar, akhirnya disita tanah mereka. Setelah kehilangan tempat tinggal, para petani ini begitu cepat untuk ambil alih langkah. Jadi apa? Para pekerja migran. Kerja kepada orang kaya atau kerja kepada bangsa sekitar yang kafir. Ini yang terjadi. Ekonomi pertanian Israel dengan cepat terjadi tersentralisasi. Petani pedesaan terpinggirkan, orang-orang marginal semakin ditekan. Sementara pemilik tanah elit, pedagang, raja terus makin bertumbuh dalam kuasa dan ketamakan mereka. Tanpa tanah yang mereka miliki, kaum marginal ini, orang-orang miskin ini, para pekerja ini semakin rentan terhadap perubahan pasar. Semakin gampang untuk mengkompromikan diri demi mencari pengharapan. Kondisi ini saudara sekalian jauh lebih ironis daripada kondisi nenek moyang mereka dulu di Mesir. Dahulu Allah yang melepaskan mereka dari perbudakan Mesir. Bangsa Mesir yang menindas mereka, lalu Tuhan lepaskan mereka, memberikan tanah perjanjian kepada mereka untuk Allah sendiri yang mempersembahkan kepada mereka pekerjaan yang suci di tanah yang menjadi hak milik mereka sendiri untuk menjadi satu ibadah yang suci bagi kemuliaan Allah. Tapi sekarang semua itu dirampas. Siapa yang rampas? Lebih mengerikan, bukan bangsa kafir, tapi saudara sebangsa mereka sendiri. Antar mereka umat Tuhan sudah menjadi rusak karena melakukan sistem ekonomi dunia saling memakan satu sama lain. Ekonomi Yahweh yang suci dan penuh kasih karunia sekarang digantikan oleh ekonomi Baal yang penuh dengan ketamakan, keserakahan, kepuasan diri.
Kemiskinan ekonomi Israel itu akhirnya berdampak secara liturgis dalam ibadah. Di dalam konteks pada zaman itu, hasil panen dipersembahkan ke bait Allah melalui gandum, anggur, minyak. Tetapi Yoel pasal 1 ayat 9 sampai 10 mengatakan apa? Kemampuan menyembah Tuhan terganggu oleh ketidakmampuan menyediakan persembahan yang diperintahkan. Gak ada hasil panen. Mau beli semua ini untuk dibawa ke rumah Tuhan, gak ada. Maka mereka memilih untuk mundur. Tidak berani datang ke bait suci lagi. Karena gak punya apa-apa untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Ini realitanya. Pada konteks zaman itu, saudara-saudara sekalian, Israel sebenarnya tidak ada pemisahan antara bait Allah, negara, dan pasar, tempat kerja. Itu ada integrasinya. Tapi ironisnya para pemimpin-pemimpin yang menguasai ini, politikus, para raja, agama, para imam, dan ekonom, para bangsawan, semuanya tiga-tiganya berkolaborasi untuk meraup kepentingan dan keuntungan diri sendiri. Tetapi semakin memarjinalkan para pekerja. Contohnya yang menjadi ironis, para imam yang harusnya bekerja di bait Allah, tapi apa yang menjadi kerja mereka? Secara teratur terlibat dalam pengumpulan pajak istana. Loh kok para imam yang kerjain sekarang? Betapa rusaknya mereka. Menyelesaikan sengketa perdagangan antara umat Tuhan. Mereka yang datang untuk menyelesaikannya. Pengelolaan hasil panen dari biji-bijian dan daging. Para imam yang mengerjakannya. Apa-apaan ini? Nah itu konteksnya. Maka tempat suci, pasar dan istana dipersatukan menjadi satu. Bukan di dalam setting sucinya Tuhan. Tapi dalam agenda pribadinya mereka. Para pendeta mendukung istana raja. Raja mendukung para bangsawan supaya bisa setor kepada mereka. Para bangsawan mendukung para imam supaya mendoakan mereka. Lihat antar mereka seolah-olah mereka berkenan di hadapan Tuhan. Tapi tak satu pun dari mereka yang mendukung kaum marginal. Saudara, sebenarnya menarik di dalam konsep perjanjian lama. Para imam itu yang menerima 1/10 dari hasil. Itu konsep yang diajarkan Musa kan ya. Berilah 1/10mu ke rumah Allah untuk imam. Sebenarnya dari perpuluhan itu ada 3 fungsi. Fungsi pertama untuk operasional rumah Tuhan. Fungsi kedua untuk kebutuhan hidup para imam karena mereka sendiri tidak bekerja. Jadi mereka hidup dari situ. Tapi sebenarnya mereka hanya boleh mencukupkan dengan apa porsi yang disediakan. Ada lebihnya besar. Fungsi ketiga, mereka diberikan tanggung jawab untuk menolong memperhatikan orang-orang miskin. Nah itu ada hukumnya. Itu sebab kalau kita tarik ke perjanjian baru di dalam Kisah Para Rasul pasal 6 pasal 7. Dicatat oleh Kisah Para Rasul, para imam bertobat akhirnya ikut menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Loh kok bisa? Karena menarik. Kisah Para Rasul mencatat, karena mereka menyaksikan orang-orang Kristen itu menjual harta milik mereka untuk dibagikan kepada orang miskin. Loh itu tugasnya kami, tapi kami tidak kerjakan. 1/10 hasil dari rumah Tuhan, malah kami makan untuk diri kami. Bahkan kami memperdaya orang miskin. Ingat di dalam zamannya Yesus, Yusuf dan Maria untuk mau membeli kurban. Mereka tidak bisa beli yang besar, cuma beli burung itu. Berapa harganya? 22 kali lipat, dipalak orang miskin. Imam saudara, rumah Tuhan menipu umat Tuhan. Betapa mengerikannya. Maka disinilah sebenarnya para imam menerima tugas yang tidak diperintahkan oleh Tuhan. Rumah Tuhan menjadi kekejian di mata Tuhan. Itu sebab kitab Yehezkiel mencatat, seperti asap keluar dari bumbungan bait Allah. Seperti perkenanan Tuhan telah meninggalkan bait Allah lalu pergi ke timur. Kemana itu? Ke Babel. Tuhan membuang umatnya, tapi Tuhan telah terlebih dahulu mendahului mereka pergi ke Babel. Sehingga ketika nanti mereka dibuang ke Babel, Daniel, Hananya, Misael, Azaria di dalam penyertaan Tuhan. Tapi itu kajian lain. Sekarang kita melihat di dalam kisah para nabi, peringatan dari para nabi. Maka kesatuan yang korup ini antara bait suci, istana, dan pasar menunjukkan bahwa para imam, para pemimpin ibadah terlibat erat di dalam sistem ekonomi yang kotor. Kekayaan, hasil pekerjaan yang dihasilkan dari ekonomi yang tidak jujur, yang tidak suci. Sekarang hasilnya secara teratur dibawa ke bait suci. Maka para imam menerima persembahan itu untuk dipersembahkan di hadapan Yahweh. Seperti sebuah puji-pujian bagi Tuhan. Tapi menjadi suatu hal yang menjijikkan di hadapan Tuhan. Sangkamu engkau memberi persembahan, tapi dari hasil kerja yang kotor. Tuhan berkenan?
Tidak saudara, Tuhan membuang bukan hanya persembahan itu. Tuhan membuangmu. Ini peringatan firman Tuhan. Itu sebab konteks ekonomi liturgi itulah yang ditegur oleh para nabi. Kritik para nabi, mereka bertujuan untuk menegur pasar, menegur tempat suci. Istana juga ditegur yang sama-sama melestarikan kerusakan ibadah yang suci, kerusakan pekerjaan yang suci. Itu sebab mengapa para nabi berseru menentang kerusakan ekonomi, politik, liturgi. Para nabi akan mengkritik kurban dan pajak. Para nabi menyatakan nyanyianmu tidak diterima lagi oleh Tuhan, liturgimu tidak diperkenankan oleh Tuhan. Dan apalagi yang ditegur? Kurban, lalu kebun anggur, cara mengerjakan dengan menekan para buruh dan segala macamnya. Lalu mengkritik juga para imam. Sebab apa? Karena tidak ada lagi perkenanan Tuhan di situ. Hosea pasal 4 ayat 1 mengatakan tidak ada lagi pengenalan akan Allah di situ. Semua ibadah tanpa kerinduan mengenal Allah. Dan lebih jahat lagi saudara sekalian, kritik yang terbalik antara Hosea dan Amos. Hosea terutama berfokus pada pengaruh kerusakan dari tempat suci yang sudah tidak suci lagi karena tidak ada lagi suara kebenaran di situ. Maka Hosea menegur dan menyalahkan para pemimpin agama. Sementara kritik Amos berfokus kepada kerusakan di tempat kerja, etos kerja yang tidak beres yang akhirnya dibawa ke tempat suci seolah-olah memberikan persembahan kepada Allah yang najis di hadapan Tuhan. Jadi baik pasar tempat kerja, baik tempat suci rumah Allah, sekarang semuanya dua-duanya secara tidak bertanggung jawab menghina Tuhan, mengotori rancangan suci Tuhan untuk ibadah dan pekerjaan. Maka mari kita melihat seruan teguran itu. Pertama, seruan kitab Amos. Amos 5 ayat 21 sampai 23. Saya bicara lebih cepat di dalam bagian-bagian terakhir ini. Apa yang dikatakan Amos? Dahulu pekerjaanmu itu menjadi ibadah di hadapan Tuhan. Karena itu setting penciptaan. Tetapi sekarang itu menjadi kekejian di mata Tuhan. Tuhan tidak berkenan atas ibadahmu. Apa yang salah? Siapa yang harus dipersalahkan? Jawabannya ditemukan di dalam sepanjang pasal 5 itu kalau kita baca secara utuh. Ayat-ayat di dalam pasal 5 itu memberikan teguran akan apa? Sehingga ibadah mereka tidak diterima. Karena kecurangan mereka di pasar, itu tadi yang kita baca. Korupsi, kepengadilan yang tidak adil, pajak yang sangat tinggi menekan orang bawah. Maka Amos menyingkapkan bahwa dosa-dosamu di tempat kerjalah yang menghancurkan dan membuat ibadahmu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saudara jangan pikir kerelaanmu datang ibadah tapi tidak konsisten dengan realitas pekerjaanmu karena pekerjaanmu kotor. Ibadahmu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Perhatikan, orang Israel pada saat itu juga secara aktif beribadah. Bahkan mereka menyanyikan lagu-lagu dan memanjatkan doa. Mereka mempersembahkan persembahan mereka seturut standar yang diberikan Tuhan. Hewan yang tambun, yang bukan asal-asalan yang diberikan mereka kepada Tuhan. Lalu di mana salahnya? Apa yang membuat itu menjijikkan di hadapan Tuhan? Kenapa pekerjaan itu ibadah itu tidak lagi berdampak bagi kehidupan mereka? Sebab tempat kudus yang seharusnya melatih pekerja untuk berjalan di jalan Tuhan sudah gagal. Sebab iman, pekerjaan, penyembahan sudah terpisah-pisah, tidak ada integrasinya. Amos pasal 8 yang tadi kita baca menambahkan konfirmasinya. Di sini sang nabi berbicara kepada sekelompok pedagang yang bersemangat untuk apa? Mengabaikan bulan akhir ibadah, mengabaikan sabat. Datang sih, ya udahlah cepat-cepatlah gereja ini supaya saya bisnis lagi, dan bisnis yang kotor yang mereka lakukan. Para pedagang tidak sabar untuk segera meninggalkan tempat suci. Mereka ingin sekali lolos dari liturgi. Mereka ingin sekali lolos dari kebenaran firman Tuhan yang menegur. Pokoknya ritual sudah kami jalankan. Hanya itu yang mereka inginkan. Sekali lagi, para pekerja itu masih berpartisipasi dalam ibadah. Akan tetapi penyembahan mereka tidak memiliki dampak nyata dalam hidup mereka. Karena semua kebenaran Tuhan sudah mereka tolak. Sama saudara, sama dengan konteks zaman ini. Mari kita baca kehidupan kita. Dalam dunia yang berdosa ini, kita melihat di depan mata kita. Dan bahkan mungkin itu kita, bahwa orang Kristen pun di dalam pekerjaannya terlibat di dalam kebohongan, terlibat di dalam penipuan, terlibat di dalam pencurian, terlibat di dalam penggelapan-penggelapan.
Atau sebaliknya, oh saya enggak itu Pak, tapi sisi ekstrimnya terlibat di dalam cara etos kerja yang sembarangan, terlibat di dalam filsafat kemalasan, apalagi generasi Z sekarang, sedikit-sedikit healing, tidak ada lagi mentalitas kerja di dalam kesadaran untuk kemuliaan Tuhan. Maka kalimat-kalimat yang sepertinya baik tapi sebenarnya kebodohan terus dideklarasikan, budak korporat. Engkau tidak melihat panggilan Tuhan di situ. Engkau hanya melihat mentalitas babu seperti bangsa Israel yang diperbudak Mesir di situ. Tanpa mengerti integritas kemuliaan Tuhan ada di situ. Saudara, kalimat-kalimat kecil, and yet penghinaan bagi Allah. Jangan sembarangan, sebab itu kekejian di mata Tuhan. Maka apa yang kita lihat? Ada peringatan yang sangat serius dari kitab Amos, tapi tidak serius kita pikirkan dan kita tanggapi. Amos mengingatkan kita bahwa kerusakan etos kerjamu itu merusak ibadahmu. Kalau kita perhatikan bagaimana kejahatan pasar yang ditulis pasal 5 itu sebenarnya dikelilingi dengan motif-motif ibadah. Maka para pedagang mengabaikan ibadah dari awal. Sehingga mereka mengabaikan dan memberantakkan ibadah di dalam bagian akhir. Mereka tidak peduli. Ia jalankan and yet tidak peduli. Maka menurut Amos, kerja yang tidak setia akan menghancurkan liturgi dalam dua cara. Apa yang ditegurnya? Pertama, ketika kita para pekerja ini mengangkat tangan, memberikan persembahan dari hasil kerja yang kotor untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Maka Tuhan mengatakan, Tuhan menanggapi dengan mengubah nyanyianmu menjadi ratapan. Tuhan serius akan hal ini. Pesta panenmu, berkat yang telah kau nikmati tidak akan menjadi kemeriahan. Maka berapa banyak orang limpah tetap dengan kekayaan, hatinya kosong karena tidak ada perkenanan Tuhan. Sukacita penyembahanmu menjadi sirna. Yang kedua, penyembahan itu, ibadahmu itu tidak akan memberi dampak kepada hidupmu. Engkau tetap beribadah tapi hatimu terus akan lapar dan haus, tidak pernah dipuaskan. Engkau akan menjadi pengembara di tengah-tengah dunia. Engkau akan terus berusaha mencari keintiman dengan Tuhan. Tapi sudah terjadi keterpisahan karena Tuhan tidak berkenan. Para pedagang, para pekerja terus terhuyung-huyung di tengah lautan samudra dunia dalam pencarian kerohanian, hubungan dengan Tuhan, tapi tidak akan pernah menemukan. Karena apa? Tidak ada perkenanan Tuhan lagi dalam hidup kita. Sangka kita tetap ibadah, tapi waktu pulang hati terus kosong. Ketika pasar dipenuhi dengan keserakahan, para pedagang, para pekerja tidak mendengar lagi jeritan dan kebutuhan orang lain. Hanya demi profit diri terus, tidak pernah memikirkan orang kekurangan. Jika pedagang kaya menolak untuk mendengar tangisan dari karyawannya, maka Yahweh pun, Allah pun akan menolak teriakan tangisanmu di tempat pergumulanmu. Sebab pekerjaan tanpa integritas akan mengarahkan kepada penyembahan tanpa integritas. Ini teguran Tuhan. Apa yang para nabi hendak katakan, saudara-saudara sekalian? Teguran ini mengajarkan kita, sekalipun engkau ada di tempat suci, sekalipun engkau bilang engkau ikut berbagian di dalam pelayanan gerejawi, jangan pikir itu otomatis mengubah kehidupan kerjamu. Dengan engkau mendikotomikan, dengan engkau menseparasikan tempat kerja dengan ibadah, memisahkan dan tidak melihat seluruh kehidupanmu menjadi ibadah bagi Tuhan, maka kedua-duanya jadi hancur. Walaupun seperti melayani tapi tidak ada perkenanan Tuhan. Sepanjang minggu kita mempraktekkan dan membiasakan pola pasar dunia yang melakukan penipuan, pencurian, penggelapan pajak, berbohong, merampas, serakah. Lalu pola-pola ekonomi itu tak kita sadari, itu mendeformasi bukan mereformasi, menekan kebenaran itu dalam hati kita. Sehingga itu akan kuat mendalam, mengakar dalam hidup kita. Membiasakan kita untuk mengkompromikan diri hidup dengan ekonomi dunia. Sehingga liturgi pasar dunia itulah yang kita hidupi dalam realita kita. Liturgi tempat kudus menjadi sesuatu hal yang biasa dan tidak ada faedah buat kita. Satu hari Sabat, satu waktu ibadah tidak akan mungkin bisa lagi mempengaruhi kehidupan kita. Karena 6 hari kehidupan kita di dalam liturgi dunia yang menjijikkan di hadapan Tuhan. Cara hidup kita dibentuk oleh pasar yang sesat. Para pedagang memasuki tempat kudus dengan hati yang tertutup rapat dari teguran kebenaran. Maka relevansinya bagi kita sekarang, bukankah partisipasi dalam bisnis yang tidak manusiawi itu terus kita hidupi
Tidak hanya merusak secara ekonomi, tetapi ketika kita terus menghidupi cara hidup yang demikian, itu merusak spiritualitas kita. Ketidakmampuan liturgi ibadah untuk bersaing dengan liturgi pasar dunia menjadi titik kritis di dalam kehidupan kita. Kita para pekerja perlu memikir ulang. Jangan pikir pokoknya saya sekali seminggu ibadah, sepanjang hari terus di dalam dunia. Hancurlah. Anak-anak kita saja begitu, kita harap mereka sekolah minggu. Sudah, di luar itu kita sendiri tidak mementingkan dan menggumulkan dan mendampingi mereka dalam pergumulan iman mereka. Saban hari dari Senin sampai Sabtu, mereka terus dicekokin dengan sistem dunia, gadget dan segala macam. Lalu aling-aling kita berharap mereka jadi alim karena ada di gereja hari Minggu sekali. Tidak bisa saudara, tidak bisa. Jika para pekerja, jika kita berharap untuk tetap setia pada kebenaran di tengah-tengah ekonomi dunia yang korup. Bukan berarti kita tinggalkan dunia, tidak. Justru Alkitab mengatakan perlu mengembangkan dan mempraktekkan kontra liturgi dengan liturgi dunia. Dengan cara apa? Kejarlah ibadah. Ini yang dikatakan di dalam terang perjanjian baru. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Boro-boro. PA saja malas, persekutuan doa tidak mau, pengajaran apapun tidak dituruti, ada speak, ada streets atau apapun, take it for granted untuk orang lain. Saya bayar untuk mahasiswa ikut, boleh. Tapi saya, sibuk. Amos dengan jelas menunjukkan bahwa pekerja tidak memasuki tempat kudus sebagai papan tulis kosong yang siap diisi oleh Tuhan. Tidak saudara. Kita semua memiliki pola-pola ekonomi dunia yang membentuk sistem di kepala kita. Dan itu yang kita bawa ke rumah Tuhan. Sehingga akhirnya kita kebal terhadap penyembahan yang kudus. Kita baal. Telinga kita tertutup. Hati kita menjadi keras. Pikiran kita terpaku kepada keuntungan, profit. Maka pola penyembahan kita menjadi pola penyembahan berhala. Kita mengangkat tangan kita yang sebenarnya sudah sama dengan dunia. Tangan-tangan yang serakah. Yang hanya tahu cara menggenggam, menipu, mengkompromikan diri. Dan terus dengan semangat mengkonsumsi. Satu kebaktian penyembahan saja tidak mungkin membersihkan semua ini. Namun para nabi memberikan ini bukan tanpa harapan. Apa peringatan para nabi? Dikatakan Amos pasal 9 sebagai bagian ini. Meskipun bait Allah tidak lagi bisa bersuara atasmu. Meskipun cara kerjamu telah hancur. Tapi ingat, Tuhan akan menghukum membuangmu ke pembuangan. Tapi setelah itu Tuhan akan memulihkan dan menyelamatkan umatnya. Kapan itu tergenapi? 70 tahun setelah pembuangan? Bukan. Kapan pemulihan itu terjadi? Dengan cara Kristus datang inkarnasi untuk mati bagi engkau dan saya. Bukan hanya sekedar memberikan satu paku jaminan untuk nanti kita masuk surga. Tapi satu kesadaran bahwa kita telah dijustifikasi, dibenarkan oleh karena Kristus. Lalu di dalam pimpinan Roh Kudus kita dikuduskan. Nah inilah panggilan keselamatan itu. Untuk kita menjadi alat kemuliaan Tuhan, menjadi saksi Tuhan. Lewat apa? Lewat pekerjaanmu. Maka ini bukan menjadi suatu setting penebusan yang mengabaikan dunia kerja. Tapi untuk memanggil ulang kita untuk masuk ke dalam sistem ekonomi Allah yang kudus. Dan sistem ibadah yang kudus. Nah sebaliknya saudara sekalian, Hosea pasal 4 dari kitab Hosea memberikan teguran yang lain. Teguran dari tempat ibadah yang buruk. Hosea sangat serius mengarahkan, menegur kepada sistem etika ibadah yang buruk. Apa kata Hosea tentang ibadah yang buruk? Ibadah yang buruk bukan karena ritual-ritualnya, tapi bicara tentang motivasinya. Ibadah yang menyanyikan himne-himne sentimental. Ibadah yang dilanjutkan dengan doa-doa seruan, teriakan, tapi kosong dan tidak ada gunanya. Sebab apa? Sebab itu datang dari etos kerja yang tidak beres. Maka apa yang terjadi saudara sekalian, lihat relevansinya dengan sekarang. Ibadah-ibadah yang ditawarkan oleh gereja-gereja yang mengentertain, yang menenangkan hati manusia. Di dalam pola itu para imam melakukan ritual ibadah yang membius para pekerja. Kepada kaum marginal mereka ibadah lalu ditekankan firman, pakai firman memanipulasi untuk menenangkan hati mereka yang tertindas. Supaya mereka tidak berseru meneriakkan keadilan. Dan para orang-orang kaya yang menindas orang kecil itu dinidabobokkan supaya guilty feeling mereka dimatikan, supaya mereka tidak merasa bersalah dengan melakukan pekerjaan ekonomi yang kotor. Hanya dengan aling-aling mereka telah memberi persembahan yang besar ke bait Allah. Ada berbagai macam cara yang dilakukan untuk memanipulasi, di mana penyembahan itu mengabaikan keadilan,
untuk seperti memaafkan ketidakbenaran dan memperdaya kejahatan pasar untuk dibiarkan dalam realita kehidupan umat Tuhan. Sekarang lihat realitas itu di dalam gereja pada zaman ini. Bentuk-bentuk spiritualitas postmodern telah menelan gereja pada zaman ini. Saudara lihat berapa banyak gereja yang menjalankan ritual ibadah dengan semangat antroposentrik yang hanya menyejukkan hati manusia, tapi tidak ada lagi kebenaran di situ, tidak ada lagi teguran di situ, tidak ada didikan untuk mencari kehendak Allah di situ. Yang penting aku datang, aku menyembah, berikan berkat. Apapun makanannya, minumnya, teh botol, itu kata iklannya. Apapun ayatnya, ujungnya kaya, kaya dan kaya. Menjijikkan di mata Tuhan. Saudara tidak main-main, inilah tegurannya. Maka tidak hanya gereja, inilah ironisnya sekarang pada zaman ini. Hal yang kita lihat positif sekarang di dalam era postmodern. Tetapi itu suatu hal yang sangat berbahaya. Apa itu? Bukan hanya gereja yang mempraktekkan hal-hal spiritual. Sekarang perusahaan pun menjalankan hal-hal spiritual di dalam kantor. Praktek-praktek spiritual timur, mistisisme, alternatif-alternatif spiritual sekarang dipopulerkan di dalam abad 21. Perusahaan-perusahaan global secara teratur menciptakan ruang-ruang untuk menenangkan hati para pegawai. Dengan cara apa? Menjalankan yoga di kantor, melakukan praktek-praktek meditasi, atau retreat memperdayakan spiritual terjadi. Kantor pun ada retreat sekarang. Ya, bikin nanti games, teamwork dan segala macam. Di satu pihak ada positifnya, tapi di situ nanti menyatakan bicara tentang fokus. Kalau kamu fokus seperti sebuah pena, fokus. Angkat jarimu, fokus, pastikan bahwa kau sentuh pasti patah. Lihat spiritualitas mistis itu dimasukkan, dicekokkan ke dalam pikiran manusia hanya untuk melayani tuntutan korporat. Ironisnya, tidak sedikit orang Kristen percaya dan masuk ke dalam hal itu. Bahkan lebih gila lagi, tidak sedikit perusahaan-perusahaan Kristen menjalankan hal yang demikian, membius para pegawainya. Sebagaimana para nabi mengatakan, Hosea memberikan peringatan, semua bentuk ibadah yang demikian, praktek-praktek spiritual yang diputarbalikkan menutupi kejahatan dan penderitaan ekonomi yang membiarkan ketidakadilan, maka para pemimpin ibadah yang demikian berperan untuk menghinakan kesucian Tuhan. Ingat saudara, peringatannya. Engkau menghidupi realitas pekerjaan yang demikian, engkau menjalankan pola ibadah yang demikian. Kitab para nabi mengatakan itu menjijikkan dan menjadi kekejian di mata Tuhan dan berakhir kepada penghukuman umat Tuhan, dibuang Tuhan. Hosea terus-menerus menggunakan metafora seksual. Dikatakan umat Tuhan telah berzina, mereka telah melacur untuk menggambarkan perselingkuhan ekonomi dan liturgi mereka yang menjijikkan di hadapan Tuhan. Bangsa itu dikatakan tidak setia kepada kekasihnya, yaitu Tuhan. Dia tidak setia di pasar dan di ladang. Mereka mensingkirkan Tuhan bahkan dari altar dan dari singgasana. Israel telah menjadi pelacur di hadapan Tuhan. Itu tulisan kitab Hosea pasal 2. Dan lebih parah lagi, para imam dengan suka hati menerima dan memberkati persembahan dari hasil pekerjaan yang tidak kudus itu. Kerusakan Israel mengalir bebas, menjangkar kuat di pasar, di tempat kerja, bahkan di rumah Tuhan. Alih-alih para pemimpin agama, ibadah tempat suci itu, para imam itu berusaha memberi para pekerja pengalaman ibadah. Tapi pengalaman ibadah yang hanya menyenangkan hati manusia. Hosea pasal 4 ayat 13. Maka para pemimpin ibadah seperti itu berusaha melayani, bukan melayani Tuhan, tapi menciptakan ibadah yang melayani keinginan hati manusia yang berdosa. Sekalipun para pekerja terlibat dalam ibadah, tapi liturgi mereka berpusat kepada diri yang egois, berpusat kepada hedonistik. Inilah ibadah zaman itu yang dihidupi dalam ibadah zaman ini dalam gereja-gereja yang tidak bertanggung jawab. Inilah teguran yang begitu keras yang disampaikan para nabi. Bahaya dari pekerjaan yang tidak suci. Penutup saudara sekalian, pulang dan renungkanlah ini. Kesimpulan dari kitab Yesaya. Apa yang dikatakan Yesaya? Integritas pekerjaan seseorang berdampak langsung kepada sistem ibadahnya. Karena itu, cara terbaik untuk engkau menghormati Sabat, cara terbaik untuk engkau sungguh-sungguh beribadah dengan benar di hadapan Tuhan. Dengan cara apa? Engkau tidak berjalan sesuai dengan keinginanmu sendiri di dalam cara kerjamu.
Sebab tindakan ekonomi, semangat kerja yang hanya mementingkan diri sendiri itu bertentangan dengan semangat ibadah yang adalah penyerahan diri secara total kepada Allah. Maka demikian sebaliknya, saudara sekalian, mengapa ibadahmu menjadi kosong? Mengapa hatimu tetap kering sekalipun engkau beribadah? Sebab liturgimu, ibadahmu mementingkan dirimu sendiri. Itu kekejian. Memasuki tempat kudus, para penyembah melakukan apa yang hanya menyenangkan hati mereka, apa yang penting profit buat mereka, yang berhasil buat mereka, apa yang selaras dengan pengalaman keinginan mereka. Maka di situ seolah kita datang kepada Tuhan, tapi sebenarnya di situ kita sedang memaksa Tuhan turun untuk melayani apa yang kita mau. Maka Tuhan tidak berkenan. Apa yang harus kita lakukan? Yesaya katakan, Yesaya perintahkan untuk kita para penyembah kembali pergi ke dalam dunia kerjamu. Tanggalkanlah sistem ekonomi dunia itu. Jangan hidupi itu. Jangan pikir dan jangan kompromikan dirimu dengan etos kerja penyembahan Baal yang hanya demi profit diri. Lepaskanlah tali-tali ketidakadilan. Patahkanlah kuk yang kau timpakan kepada orang lain. Perhatikanlah dari keuntungan berkat yang diberikan Tuhan bukan hanya untukmu, tapi engkau pakai juga untuk mementingkan kerajaan Allah dan bagi kebutuhan orang yang berkekurangan. Sehingga dengan demikian ketika engkau datang ke rumah Tuhan, ibadahmu menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Seruan ratap tangismu disendengkan Tuhan telinganya kepada orang-orang benar yang melakukan. Sebab itu saudara sekalian, demikianlah undangan Tuhan atas kita. Untuk kita tidak menjadi sama dengan dunia. Roma pasal 12 ayat 2. Berubahlah oleh karena pembaharuan akal budimu. Sehingga engkau tidak menjadi sama dengan dunia. 2 Korintus 5 ayat 17. Sebab di dalam Kristus engkau telah menjadi manusia baru yang lama sudah berlalu. Jangan campur adukan. Jangan hinakan kesucian yang telah diberikan Tuhan kepadamu melalui penebusan darah Kristus. Sehingga engkau tidak menjadi sembarangan mendukakan hati Tuhan. Dan yang terakhir, mari kita membaca sama-sama penutup dari renungan ini dari Efesus 4 ayat 8. Inilah panggilan kita sebagai orang tebusan. Efesus 4 ayat yang ke-8. Sama-sama 28. Efesus 4 ayat 28. Bagi setiap kita yang sudah menemukan, kita bersama-sama membaca ayat ini menjadi undangan ketika kita ditebus menghidupi panggilan baru dalam hidup kita. Efesus 4 ayat 28. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Umat Tuhan, apapun pekerjaanmu. Engkau pengusaha, engkau pegawai, engkau guru, engkau dokter, engkau mahasiswa pelajar, engkau ibu rumah tangga, apapun pekerjaanmu. Kuduskanlah semua itu menjadi ibadahmu di hadapan Tuhan. Biarlah kemuliaan Tuhan nyata melalui seluruh kehidupan pekerjaan kita. Sehingga itu menjadi persembahan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Jangan biarkan kami menjadi sama dengan dunia. Jangan biarkan kami menjadi orang-orang yang mendukakan hatimu. Jangan biarkan kami menjadi orang-orang yang mempermalukan namamu. Tapi beri kami kesadaran di dalam penebusan. Dari setting penciptaan dibawa kepada penebusan. Kami dipanggil untuk menjadi saksi Tuhan. Melalui realitas kehidupan pekerjaan kami. Disitulah shalom dinyatakan bagi dunia. Melalui integritas dan etos kerja kami. Disitulah dignitas dan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Melalui kami sebagai alat kemuliaan-Mu. Karena itu Tuhan, beri kami hati yang berani melangkah dengan kebenaran. Tak kala kami mungkin bimbang. Kalau kami tidak ikut cara dunia, kami tidak untung. Kalau kami tidak mengkompromikan diri, kami tidak dapat profit. Tapi beri kami hati mau berdiri. Percaya kepada pemeliharaan Allah. Beri kami hati untuk mau terus berjalan di dalam kekudusan. Beri kami hati untuk mengambil keputusan dengan benar. Sehingga tidak dengan motivasi yang sembarangan. Hanya demi kekayaan dan profit. Kami menjual dan kami meremehkan kesucian Tuhan. Jangan biarkan kami menerima teguran. Bahwa kami pun menjadi pelacur-pelacur rohani di hadapan Tuhan. Oh Tuhan, kuduskan kami. Biarlah kiranya seluruh kehidupan pekerjaan kami menjadi ibadah yang mempermuliakan nama Tuhan.
Berkati setiap kami, pimpin langkah kami, permuliakan namamu di dalam hidup kami dan melalui seluruh langkah hidup kami. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.